Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kali ini Bu Evi bakal cuap-cuap abis tentang bahasa atau kata-kata gaul yang saat ini masih menjadi viral atau trending topik, bahkan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat umum. Tentunya spesial banget bagi anak-anak kaum muda sekarang. Bahkan nih, kata-kata ini tuh lagi marak-maraknya dipergunakan pada media sosial, terutama Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Nah, untuk kata yang pertama ada kata ih gelai. Nggak mau masuk ke gua. Buat kalian yang penasaran banget kok bisa sih ada kata gelai? Nah, info buat kamu nih ya, kata gelai sendiri itu sebenarnya berasal dari ungkapan penyanyi NS dalam salah satu video amatir yang ditunjukkan bahwa si NS itu sedang mau berkumpul-kumpul bersama dengan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba ada tuh seseorang yang kayak nyenggol dikit. Nah, dia bilang, "Ih, gelai jijai." Nah, mulai dari itu kata gelai akhirnya menjadi booming di dunia maya. Nah, kata gelai sendiri itu tidak ada dalam KBBI, jadi kamu tidak akan bakal menemukan kata gelai sendiri, karena kata gelai sendiri itu merupakan plesetan dari kata geli yang artinya itu perasaan seperti ketika dikritik-kritik menimbulkan keinginan ingin tertawa karena lucu atau merasa dan adanya kelucuan. Jadi kata gelai sendiri tidak akan ada di KBBI karena merupakan plesetan dari kata geli. Lanjut ke kata atau bahasa gaul yang berikutnya, yaitu ghosting. Nah, ghosting sendiri ini marak juga diperbincangkan di dunia permedsosan, bahkan sempat trending di Twitter ya, trending di Twitter dengan hashtag ghosting kemarin karena ada beberapa viral ya, yang itu loh yang anaknya ya tahu sendiri lah ya. Coba deh kamu lihat di link-link atau di akun-akun gosip, pasti kalian tahu, tapi kita nggak mau mempergunjingkan itu. Yang kita bahas adalah kata atau bahasa gaulnya ini. Nah, ghosting sendiri ini merupakan istilah yang kerap kali digunakan pada hubungan yang tidak ada kejelasan. Aduh, majel banget gitu ya. Nah, kata-kata ini tuh cukup familiar pada perhawanan atau perempuan yang merasa ditinggal seseorang tanpa memberi kepastian. Nah, lo ngaku siapa coba yang kayak gitu, yang berani-beraninya ngeghosting ya, ngeghosting ceweknya, tiba-tiba dia muncul udah abis itu hilang lagi kayak hantu ya kan. Kata gaul berikutnya ada hyung. Nah, hyung, maraknya budaya Korea di Indonesia yang semakin pesat membuat bahasa Korea pun banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari nih. Nah, berasal dari bahasa Korea yang digunakan antara lelaki untuk menyebut orang yang lebih tua. Namun di Indonesia penggunaan kata hyung ini kerap kali dipakai untuk memanggil siapapun, tidak peduli jenis kelamin atau usia. Hyung, gimana kabarnya? Hyung, makan yuk. Nah, seperti itu. Ada bun atau bun ya. Kata bun dan bun diambil dari bahasa Indonesia bunda. Nah, cuma disingkat doang nih, dipretel aja dan a-nya ilangin gitu ya. Nah, dalam KBBI bunda memiliki arti seperti ibu atau orang tua perempuan. Sama nih seperti kata hyung yang tadi, ucapan ini itu digunakan untuk memanggil siapapun tanpa memperdulikan jenis kelamin atau usia ya. Kali buat kayak bahasa-bahasa yang udah jadi familiar banget kita tapi ini bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan untuk orang-orang yang udah terdekat ya, paling nggak udah kenal lah satu sama lain. Ada kata gemai. Nah, selain kata gelai yang plesetkan dari kata geli, nah kata gemai sendiri juga merupakan sebuah plesetan dari kata gemas, yang menurut KBBI kata gemas itu merupakan sesuatu yang atau rasa yang sangat suka sekali tetapi bercampur dengan kejengkelan. Nah, berikutnya ada kata ngap. Nah, kalau kalian tuh biasa kayak stalker komentar-komentar ya kan, kalau aku mah sukanya gitu, kalau misalkan jalan ninjaku itu adalah salah satunya adalah membaca kolom komentar. Nah, itu paling suka banget dan aku nggak jarang banget menemukan kata-kata ngap sampai aku tuh bingung, nah ngap tuh apa? Nah, ternyata ngap itu merupakan kebalikan dari kata bang. Nah loh, dan biasanya untuk pria. Lagi-lagi ada kata seveks, savage. Nah, seveks sendiri atau seveks ini ketika ada momen yang membuat tercengang, terutama momen pembalasan dendam. Nah, seveks itu ini ya, biasa kayak
muncul di dunia ini gamers gitu. Jadi udah ya, yang penasaran arti kata savage itu apa, itu kamu udah tahu. Pokoknya savage itu kayak kamu tuh tercengang, terkaget-kaget. Nah itu baru bisa kamu katakan atau ungkapkan dengan kata gaul savage atau savage gitu ya. Di dunia pergaman, buat kamu yang suka sekali tiap hari-harinya bangun tidur sampai mau tidur lagi itu cuma mainnya game, nggak asing banget kan sama kata damage atau damage. Nah, arti dari kata damage itu merupakan kerusakan. Nah, namun saat ini kata-kata damage digunakan untuk menanggapi sesuatu, seperti untuk mengomentari pesona dari seseorang yang membuat jatuh hati. Wah, kayak udah berlebihan banget gitu ya. Wah, itu cowok damage-nya bukan main. Gimana gue nggak tergila-gila gitu contohnya. Selain kata damage tadi yang juga tenar di dalam dunia pergaman, ada kata no lab. Nah, no lab ini juga merupakan salah satu kata plesetan dari kata no life. Nah, istilah ini itu banyak banget digunakan untuk pemain game online. Kebanyakan pemain game online menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game. Karena itu muncullah istilah no life. Artinya tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas lain selain bermain game. Oke, udah cukup ya. Sebenarnya masih banyak lagi bahasa atau kata-kata gaul yang lain, tetapi aku cukupkan aja hari ini. Dan sekarang Baby bakal lanjutin ngebahas apa sih kok bisa ada sih muncul bahasa gaul, sejarahnya seperti apa. Nah, langsung saja simak penjelasannya sebagai berikut. Untuk bahasa gaul atau biasa juga disebut sebagai bahasa prokem atau bahasa slang Indonesia, ini tuh tadinya berawal dari bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta ini mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Nah, sebagian besar kosakata dari bahasa ini tidak ditemukan di dalam KBBI. Bahasa prokem ditandai oleh kata-kata bahasa Indonesia atau kata dialek Betawi yang dipotong dua fonemnya yang paling akhir, kemudian disisipi bentuk ok di depan fonem terakhir yang tersisa. Nih, misalnya aja nih ya, kata bapak dipotong menjadi bab, kemudian disisipi kata ok menjadi bokap. Udah pernah denger kan? Nah, seperti itu. Kemudian bahasa prokem atau bahasa gaul Indonesia ini sendiri itu khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa prokem sendiri ini yang berkembang di Indonesia lebih dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan atau pengubahsuaian pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Nah, info buat kamu nih ya, kata prokem sendiri merupakan bahasa pergaulan dari preman. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia agar kalimat mereka tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, mereka merancang kata-kata baru dengan cara antara lain mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka-angka, penggantian fonem, distribusi fonem, penambahan awalan, sisipan ataupun akhiran. Masing-masing komunitas atau daerah memiliki rumusan sendiri-sendiri nih. Jadi pada dasarnya bahasa ini itu untuk memberikan kode kepada lawan bicara. Bisa juga di kalangan militer, kepolisian juga menggunakan sejenis kata ini. Nah, belakangan ini nih bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa pergaulan anak-anak remaja. Dalam konteks kekinian, bahasa pergaulan anak-anak remaja ini merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal yang terutama digunakan di suatu daerah atau komunitas tertentu. Nah, biasanya tuh penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal halayak ramai setelah Debbie Sahertian mengumpulkan kosakata yang digunakan dalam komunitas tersebut dan menerbitkan kamus yang bernama Kamus Bahasa Gaul pada tahun 1999. Jadi buat kamu yang penasaran kok bisa sih ada istilah-istilah tersebut atau kata-kata yang muncul berseliweran, nah, kamu jadi nggak usah heran lagi, karena sebenarnya bahasa gaul itu bukan muncul pada eranya kamu doang atau pada era sekarang ini, tetapi sebenarnya sudah muncul di era yang dulu. Tetapi tadi ya sudah di awal Bu Evi sudah sampaikan bahwa bahasa gaul atau bahasa prokem sendiri itu
sudah ada sejak tahun 1970-an. Nah, ini digunakan untuk berkomunikasi antara napi atau bukan napi sih, preman satu ke preman yang lain, biar gak ada yang tahu, hanya mereka aja yang tahu. Tetapi tadi seiring berkembangnya waktu, bahasa-bahasa gaul atau istilah-istilah lain muncul dan bisa digunakan untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Itu tadi cuap-cuap kali ini mengenai bahasa gaul, mulai dari kata gelai sampai kata mohon maaf, tadi ada yung, no life dan sebagainya. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kalian ya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.